Hai semuanya, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Kali ini Movie Crow bakal nyeritain Nowhere 2023 nih. Bercerita tentang seorang wanita yang sedang hamil, harus terjebak dan melahirkan di tengah lautan cukup lama. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan negara Spanyol yang mengalami kelangkaan pangan selama 17 bulan. Di Eropa ada beberapa negara lain yang juga mengalami hal serupa. Untuk mengakhiri masalah ini, pemerintah membuat keputusan untuk menangkap setiap ibu hamil dan anak-anak untuk menekan jumlah penduduk, hingga sumber daya pangan dapat kembali stabil. Scene kemudian beralih pada sepasang suami istri bernama Mia dan Nico. Mereka sedang kabur dari Spanyol melalui jalur ilegal. Namun ternyata Mia dalam keadaan hamil. Hal itu mereka lakukan karena tak ingin ditangkap oleh pemerintah. Setelah membayar sejumlah uang, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam kontainer. Dan tak hanya mereka, di sana juga banyak sekali orang lainnya yang juga berniat kabur. Rata-rata mereka adalah wanita hamil atau keluarga yang memiliki anak. Kontainer ini akan membawa mereka ke pelabuhan dan mengirim mereka sampai ke negara Irlandia melalui jalur laut. Akhirnya truk pun melaju. Dan di tengah perjalanan Nico meraba perut Mia untuk memastikan keadaan bayi yang dikandungnya. Namun Mia mengaku bahwa sudah 2 hari dia tak merasakan tendangan bayi yang ada di perutnya. Mendengarnya membuat Nico khawatir. Namun dia berusaha menenangkan sang istri dan meyakinkan bahwa bayi mereka pasti akan baik-baik saja. Di tengah perjalanan, kontainer pun tiba-tiba dibuka. Saat itu ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kontainer. Sehingga pemilik kontainer membagi mereka dan menyuruh separuh dari mereka untuk turun. Namun sialnya Nico menjadi salah satu orang yang diharuskan turun. Sehingga mau tak mau, dia pun terpisah dari Mia. Mia yang ketakutan melihat dari lubang kontainer. Saat itu dia melihat kalau sang suami masuk ke dalam kontainer lain berwarna hijau dengan nomor 107. Mia pun dengan cepat menelpon Nico. Nico menenangkan Mia dengan berkata, kalau dia akan mengusahakan segala cara agar mereka bisa bertemu lagi setelah sampai di pelabuhan. Selama di perjalanan menuju pelabuhan, kontainer melewati jalanan yang dipenuhi oleh kekacauan akibat krisis pangan yang terjadi. Kontainer itu pun sempat terkena tembakan beberapa kali, sehingga menimbulkan lubang di beberapa bagian. Melalui lubang-lubang itulah Mia melihat ada begitu banyak wanita hamil dan anak-anak yang ditangkap paksa oleh pihak kepolisian. Kontainer yang membawa Mia kemudian berhenti di tempat pemeriksaan. Pihak polisi memastikan jika tidak ada orang yang menyeberangi pelabuhan dengan ilegal. Untungnya kontainer itu didesain dengan 2 ruangan, agar polisi tidak mengetahui orang-orang yang sedang bersembunyi. Namun polisi itu ternyata cukup cerdas dengan menembak bagian kontainer sehingga dia pun mengetahui bahwa di dalam kontainer itu ada bagian lain yang tersembunyi. Akhirnya mereka pun ketahuan dan diminta untuk keluar. Polisi itu berjanji tidak akan menyakiti mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Namun tak ada satupun orang yang berani keluar. Sementara Mia memilih untuk naik ke atas blok kayu untuk bersembunyi. Dan tak lama setelah itu, para polisi menembak semua orang termasuk anak-anak. Hanya Mia yang berhasil selamat dari kejadian itu. Dia pun langsung menghubungi suaminya dan menyuruh untuk bersembunyi. Karena Mia tak ingin kehilangan Nico. Hingga kontainer pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya sampai di pelabuhan. Ada banyak sekali kontainer di sana yang diangkut ke atas sebuah kapal dan akan dikirim menuju Irlandia. Di sana Mia terus berusaha menghubungi Nico, namun tak ada jawaban. Mia khawatir kalau Nico tak selamat saat diperiksa oleh polisi tadi. Akhirnya kapal pun berlayar. Namun saat malam kapal kontainer itu melewati samudera yang dalam dan mengalami goncangan hebat akibat badai. Orang-orang yang masih berada di dalam kontainer pun berteriak meminta tolong. Begitupun dengan Mia. Sayangnya petugas kapal tak sempat mengeluarkan semua orang, sehingga beberapa kontainer malah terjatuh ke lautan akibat guncangan.
Kejadian itu pun membuat Mia yang ada di dalam kontainer terlempar. Dan akhirnya pingsan akibat benturan. Beberapa jam kemudian Mia terbangun dengan keadaan kontainer yang mulai tergenang karena air masuk melalui lubang-lubang kecil. Dia pun mengintip melalui lubang-lubang itu. Dan yang bisa dia lihat hanyalah hamparan laut dan beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Dia terjebak di dalam sebuah kontainer. Dan dia harus bertahan hidup di dalam sana sampai bantuan datang. Tak lama kemudian, dia melihat kontainer hijau bernomor 107 yang perlahan-lahan mulai tenggelam. Dan terdengar teriakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mia pun panik memikirkan keselamatan suaminya. Apalagi saat itu Nico masih belum bisa dihubungi. Hari pun semakin gelap, dan perlahan-lahan Mia mulai kehilangan semangatnya untuk bertahan hidup. Dia kemudian berniat mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pisau lipat di dekatnya. Namun tiba-tiba perutnya bergerak, yang menandakan sang bayi ternyata masih hidup. Hal itu pun membuat Mia mengurungkan niatnya dan memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya dia mulai mengumpulkan barang-barang yang ada di sana. Mulai dari bor besi, korek api, sebotol air, dan senter. Ada juga beberapa benda yang lainnya. Tak lama setelah itu dia mendapatkan telepon dari Nico. Ternyata Nico masih hidup, karena supir yang membawa kontainernya menipu para penumpang dan meninggalkan mereka di luar kota. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Mia, Nico pun meminta Mia untuk tetap tenang, dan dia berjanji akan segera menyelamatkannya. Di malam berikutnya kontainer Mia kembali diterjang oleh badai. Malam itu dia berusaha bertahan sekuat tenaga, karena ternyata dia mengalami kontraksi akibat guncangan itu. Tak lama kemudian Mia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Untungnya bayi itu masih bisa diselamatkan, walaupun tak ada alat medis apapun. Saat itu ari-ari bayinya harus dikeluarkan Mia sendiri. Kemudian dia simpan di dalam Tupperware. Mia juga kebingungan bagaimana cara menenangkan bayinya yang terus nangis. Mungkin saja bayinya kelaparan. Namun Mia kesulitan mengeluarkan ASI, karena dia kekurangan asupan makanan dan minuman. Karena hal itulah dia berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan minum seadanya. Waktu pun terus berlalu, hingga makanan dan minumannya pun mulai habis. Namun sampai saat ini Mia masih terjebak di dalam kontainer. Dia pun mulai melubangi langit-langit kontainer, agar dia bisa keluar dan mencari makan. Sayangnya belum sempat selesai alat bornya itu tiba-tiba rusak. Hal itu pun membuat Mia sangat frustasi. Dalam keadaan kelaparan dan kehausan, Mia akhirnya terpaksa memakan ari-ari bayinya sendiri. Keesokan harinya Mia kembali berusaha melubangi kontainer dengan pisau lipat. Namun sayang pisau lipatnya juga malah rusak. Karena tak ada lagi makanan dan minuman membuat Mia semakin lemah. Sampai suatu malam dia memimpikan putri pertamanya yang bernama Uma. Ternyata Uma menjadi korban penangkapan pemerintah. Hal tersebut yang mendorong Nico nekat membawa Mia kabur dari Spanyol. Karena dia tak ingin Mia dan calon bayi mereka juga ditangkap oleh pemerintah. Keesokan paginya hujan pun turun cukup deras. Dengan cepat Mia mengambil beberapa Tupperware untuk menyimpan air. Mia juga mendapatkan ide untuk menarik lubang kontainer dengan menggunakan ikat pinggang. Dan untungnya hal itu berhasil. Akhirnya dia dan bayinya bisa menghirup udara segar. Mia pun melihat bahwa di sekelilingnya hanya ada hamparan laut yang luas. Saat Mia sedang membuang kotoran anaknya, ikan-ikan mulai mendekat dan memakan kotoran itu. Hal itu pun membuatnya memiliki ide untuk menangkap ikan sebagai makanan. Di saat bersamaan, Mia juga melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Dia pun segera mengambil potongan kaca, berharap orang-orang di pesawat itu melihat kalau ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena terburu-buru kaki Mia pun sobek akibat tergores besi kontainer. Darahnya pun terus mengalir. Mia pun terpaksa menjahit lukanya itu dengan alat-alat seadanya. Di hari berikutnya Mia berhasil membuat jaring untuk menangkap ikan. Usaha Mia akhirnya membuahkan hasil, karena akhirnya Mia bisa memakan ikan, walaupun dimakan dalam keadaan yang mentah. Mia juga memiliki ide untuk melemparkan puluhan Tupperware berisi kata-kata permintaan tolong, berharap mungkin saja akan ada orang yang menemukannya.
Tanpa disadari, Mia dan anaknya yang diberi nama Noah bertahan hidup di dalam kontainer itu sudah 21 hari. Dan saat itu akhirnya Mia mendapatkan telepon dari Nico. Awalnya Mia berpikir Nico sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata Nico hendak berpamitan pada Mia karena dia sudah sekarat. Niat Nico untuk menyelamatkan Mia seketika pupus, karena dia telah ketahuan oleh polisi dan ditembak. Mia pun memberitahu Nico tentang anak mereka yang telah lahir, dan hal itu membuat Nico bahagia di sisa akhir napasnya. Kini harapan Mia benar-benar telah hancur. Dia tak tahu lagi harus berbuat apa. Dan bahkan dia sudah kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di hari ke-26, sebagian kontainer kini sudah mulai terendam air. Mia pun membawa Noah ke bagian atas kontainer, sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Pada malam harinya, lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup, kini mulai kembali terbuka, hingga air yang masuk menjadi semakin banyak. Mia pun mencoba masuk ke dalam kontainer, untuk mengambil foto Uma yang tertinggal. Namun sayangnya kaki Mia malah tersangkut pada tali. Di tengah kondisi kontainer yang akan tenggelam, Mia berusaha keras melepaskan dirinya. Dan untung saja hal itu berhasil. Begitu keluar dari kontainer, Mia pun berusaha mencari Noah. Di tengah lautan yang begitu luas, seekor paus mendekati tubuh Mia. Namun untungnya paus itu tidak memakannya. Semburan air dari paus itu kemudian mengenai tubuh Noah. Dan hal itu membuatnya menangis. Berkat hal itulah Mia bisa mendengar suara Noah dan berhasil menemukan anaknya itu. Namun, entah sampai kapan mereka bisa bertahan terombang-ambing di tengah lautan. Keesokan harinya burung-burung camar berkumpul di sekitar Mia dan Noah karena bangkai-bangkai ikan yang ada di dalam Tupperware. Untung saja, hal itu menarik perhatian sepasang suami istri yang sedang berlayar. Sehingga mereka pun mendekat dan menyelamatkan Noah. Saat tali di dekat Noah ditarik, mereka menemukan Mia dalam keadaan tak sadar. Wanita yang menyelamatkannya dengan cepat memberi napas buatan untuk Mia. Dan untungnya hal itu berhasil menyelamatkan nyawanya. Si bapak kemudian menelepon pihak berwajib dan memberitahu bahwa mereka menemukan seorang ibu dan bayi yang sedang membutuhkan pertolongan. Setelah berjuang selama hampir 1 bulan di tengah lautan, Mia dan Noah akhirnya mendapatkan bantuan dan berhasil bertahan hidup. Hingga kemudian, film pun akhirnya selesai. Nah, kalau kamu mengalami kejadian seperti itu, kalian mau ngapain guys? Bertahan hidup sekuat tenaga, atau pasrah untuk mati di tengah lautan? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu berikan buat film ini? Komen ya guys. Sekian video kali ini. Semoga suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit. Dadah semuanya.